Jadi sekali lagi Pak Jokowi hanya karena ingin balas dendam pada Ibu Mega, maka kekuasaan Ibu Mega itu dipreteli di BIN. Itu poin utamanya pungkas Rocky. Kalau para buzzer ini yang memang cinta Presiden Jokowi, ya mestinya titik ini yang harus dibela dari seorang Jokowi, bukan kemudian mati-matian mengkritik Anies Baswedan. Harusnya Megawati yang dikritik, yang memperlakukan Jokowi seperti anak buahnya, di roasting segala. Nah, Anies Baswedan nggak ngapa-ngapain, tapi pusat serangan buzzer hanya ke Anies Baswedan, bukan kepada orang yang secara terang benderang dalam tanda kutip merendahkan Presiden Jokowi dan calon presiden para buzzer ini, yaitu Ganjar Pranowo. Sementara itu tentu Jokowi sendiri berusaha mengurangi pengaruh Megawati. Jadi sedang terjadi perang elit sesungguhnya antara Istana dan Teguh Umar. Kita nggak tahu siapa yang menang, tapi one thing for sure, Istana mungkin memiliki kekuasaan formal, memiliki uang karena cukong di belakangnya, sementara Megawati memiliki kekuasaan informal atau secara sosiologis orang-orang PDIP itu lebih patuh kepada Megawati ketimbang pada Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita bicara mengenai hal yang menarik ya. Soal pretelan, mempreteli kekuasaan Megawati. Jadi Jokowi ditengarai menurut Rocky Gerung sedang mempreteli kekuasaan Megawati. Kok bisa begitu? Ini menarik. Pastinya karena dikaitkan dengan apa? Yaitu dengan kontestasi di 2024. Siapapun yang dicalonkan oleh Megawati Soekarno Putri, maka Megawati berkepentingan orang tersebut lebih loyal kepada dirinya ketimbang kekuasaan istana. Padahal yang jadi masalah adalah uangnya dari istana, ya, uangnya dari kekuasaan istana. Nah, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini, tapi kita bacakan dulu apa yang dikatakan Rocky Gerung ya. Amatan Rocky Gerung, Jokowi sedang preteli kekuasaan Megawati, Republik Merdeka. Kekuasaan Megawati Soekarno Putri seperti sedang dipreteli oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Badan Intelijen Negara yang dianggap lebih dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan itu kini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung menanggapi perintah Jokowi yang menugaskan Menhan Prabowo menjadikan Kementerian Pertahanan Kemhan sebagai lembaga yang mengordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan. Menurutnya perintah itu pertanda kekuasaan Megawati sedang dipreteli Jokowi. Jadi sebetulnya Megawati mau mau dipreteli kekuasaannya tuh. Kita tahu Pak BG Bin itu ada di bawah ya, kekuasaan Megawati lah gampangnya itu. Jadi di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini itu akhirnya mesti dipangkas oleh Jokowi, ujar Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube beliau ya, yang berjudul Fight Back ke Megawati dimulai koordinasi intelijen diserahkan ke Menhan Jokowi. Politisasi BIN. Rocky menilai fungsi BIN yang sesungguhnya akan berhenti jika dipindahkan ke Menhan Prabowo. Hal itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak mengerti fungsi intelijen dan kedudukan BIN sebagai pengatur informasi. Kan Departemen Pertahanan nggak boleh punya fungsi BIN. Nanti mendua, kalau misalnya Departemen Pertahanan dapat informasi tentang ancaman negara, dia mesti call BIN. Nah sekarang dia sendiri yang mesti lakukan itu. Itu artinya nggak ada semacam second opinion, itu kata Rocky. Rocky menjelaskan BIN mengurusi perang politik, sedangkan Kemhan tidak punya fungsi politis sehingga tidak tepat jika BIN harus melaporkan ke Menhan.
Jadi sekali lagi Pak Jokowi hanya karena ingin balas dendam pada Ibu Mega, maka kekuasaan Ibu Mega itu dipreteli di bin. Itu poin utamanya pungkas Rocky. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi ini adalah amatan ya yang dibuat oleh Rocky Gerung. Ribet ya persaingan antar aktor politik ini ya. Jadi walaupun presiden dalam sistem pemerintahan presidensil, tapi masalahnya adalah rasa petugas partai. Itulah sistem pemerintahan oligarki. Selain presiden ada oligarki, orang-orang yang berkuasa dan mempersepsikan dirinya lebih berkuasa. Itu soalnya. Jadi Megawati mempersepsikan dirinya lebih berkuasa dibandingkan Presiden Jokowi yang dianggapnya hanya petugas partai. Bagaimana misalnya seorang presiden di roasting ketika acara Ulta PDIP ya. Dan ini penderitaan selama 8 tahun lebih ya. Bagaimana tidak dianggap sebagai orang nomor satu tapi terus dianggap sebagai petugas partai. Itu soalnya Sobat Era sekalian. Jadi kalau para buzzer ini yang memang cinta Presiden Jokowi, ya mestinya titik ini yang harus dibela dari seorang Jokowi. Bukan kemudian mati-matian mengkritik Anies Baswedan. Harusnya Megawati yang dikritik, yang memperlakukan Jokowi seperti anak buahnya. Di roasting segala. Nah, Anies Baswedan gak ngapa-ngapain. Tapi pusat serangan buzzer hanya ke Anies Baswedan, bukan kepada orang yang secara terang benderang dalam tanda kutip ya merendahkan Presiden Jokowi dan calon presiden para buzzer ini yaitu Ganjar Pranowo. Itu soalnya ya, sibuk dengan Anies Baswedan tapi lupa dengan roasting Megawati terhadap Jokowi dan juga perlakuan kurang ya menghargai calon presiden dari para buzzer ini yaitu Ganjar Pranowo. Kita lihat ya intip polling yang kita luncurkan tadi soal pasangan Anies Hovifah. Berapa orang? 13.000 yang sudah voting. Yang setuju 43% Anies Hovifah daripada Anies AHY, yang tidak setuju 57%. Jadi tetap lebih banyak yang tidak setuju. Jadi mereka lebih senang, lebih mau yang namanya Anies AHY. Tapi let's see ya bagaimana keputusan akhir dari koalisi perubahan kalau koalisi ini akhirnya jadi ya. Kalau koalisinya jadi berubah itu lain persoalan. Jadi bukan koalisi perubahan tapi koalisi yang berubah. Memang saat ini yang paling berat bagi Megawati ya adalah menentukan sosok calon presiden. Ganjar jelas dia anggap ancaman, lebih setia kepada kekuasaan istana dibandingkan dirinya. Nggak doyan dia yang seperti itu tentunya, karena akan membahayakan masa depan politik Puan Maharani dan PDIP dalam tanda kutip terah Bung Karno-nya. Tapi memajukan Puan Maharani itu sama saja bunuh diri. Maka skenario yang lain adalah menjadikan Puan wakil dari Prabowo Subianto misalnya. Kita lihat ya, apakah dengan fait accompli lembaga-lembaga survei yang selalu mengatakan Ganjar nomor 1, walaupun kita nggak ngerti ya, karena di luar yang kita lihat tuh bagi-bagi sembakonya. Tidak pernah kita lihat Ganjar disambut secara luas di suatu daerah. Mungkin saja ya, karena dia masih menjabat sebagai gubernur sehingga ruang geraknya terbatas. It may be. Tapi soalnya adalah kita tidak pernah melihat Ganjar disambut secara besar-besaran, tapi surveinya selalu nomor 1. Itu yang jadi masalah ya. Dan sepertinya surveyor ini ya, entah atas perintah siapa, sedang berupaya ngalem-ngalemin, bujuk-bujukin agar Megawati mau mencalonkan Ganjar Pranowo. SMRC misalnya mengatakan suara PDIP dan Golkar akan naik loh kalau mencalonkan Ganjar Pranowo. Kata LSI, Ganjar masih nomor 1 loh, baik 19 nama, 10 nama maupun 3 nama. So, apalagi Ibu Mega, apakah Anda tidak mau mencalonkan Ganjar Pranowo? Nah, kita lihat. Makanya diulur sampai bulan Juni agar ada waktu bagi Puan Maharani untuk meningkatkan atau menaikkan elektabilitas. Kalau memang bisa naik, kalau nggak naik ya apa boleh buat. Dan sementara itu tentu Jokowi sendiri berusaha mengurangi pengaruh Megawati. Jadi sedang terjadi perang elit sesungguhnya antara istana dan Teguh Umar. Kita nggak tahu siapa yang menang, tapi one thing for sure,
Istana mungkin memiliki kekuasaan formal, memiliki uang karena cukong di belakangnya, sementara Megawati memiliki kekuasaan informal atau secara sosiologis orang-orang PDIP itu lebih patuh kepada Megawati ketimbang pada Presiden Jokowi. Kita lihat mana yang kemudian terjadi, ya. Bayangan saya ya akan ada yang namanya kompromi win-win solution. Apakah win-win solution itu menjadikan Ganjar sebagai presiden, calon presiden, ataukah yang lain? Kita lihat, ya. Karena sekali lagi yang jelas Megawati menghadapi dilema yang besar. Artinya beginilah, kalau dia calonkan Ganjar, ada harapan Ganjar bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Artinya PDIP akan berkuasa lagi. Tetapi at the same time Ganjar akan mengancam kepemimpinan PDIP. Karena tentu dia tidak ingin dianggap sebagai petugas partai. Di roasting sama Puan Maharani misalnya sebagai petugas partai. Megawati bisa melakukan itu kepada Jokowi, tapi tentu Puan Maharani kalau menjadi ketua umum PDIP tidak akan bisa melakukan itu kepada Ganjar Pranowo. Sebaliknya malah Ganjar yang punya potensi untuk mengambil alih PDIP. Karena secara memang dia jauh lebih powerful, lebih kuat dibandingkan Jokowi, ya, sosoknya. Marah nggak kira-kira buzzer kalau saya mengatakan sosok Ganjar itu lebih kuat, lebih powerful dibandingkan Jokowi, ya? Kalau saya mengatakan Anies yang lebih kuat, lebih powerful, marah sudah pasti. Tapi kalau saya mengatakan Ganjar lebih kuat, lebih powerful dibandingkan Jokowi, marah nggak kira-kira? Nah, sehingga dari situ Megawati bingung. Kalau misalnya mengusulkan Puan Maharani, Puan nggak akan menang. Tetapi PDIP-nya aman karena Ganjar tidak akan ngambil PDIP. Karena karir politik Ganjar kalau dia tidak dicalonkan oleh PDIP mati. Bagaimana kalau kemudian Ganjar Pranowo tetap ngotot, misalnya dia dicalonkan oleh kubu KIB, ya tinggal matikan saja di PDIP. Jadi PDIP-nya tetap aman, tidak akan ada potensi gangguan. Sahabat era sekalian, saya nggak tahu bagaimana mengatasi ini Megawati, ya. Apakah dia lebih sayang kepada PDIP-nya karena long term, apakah dia tetap ingin berkuasa, atau ingin dua-duanya tapi nggak ada jaminan. Jadi ingin dua-duanya itu adalah Ganjar diusulkan sebagai capres, tapi bikin perjanjian tertulis bahwa kekuasaan PDIP akan di tangan Puan Maharani. Nah, cuman nggak ada jaminan, ya. Apalagi misalnya nanti tiba-tiba Puan merosting Ganjar dan yang bikin Ganjar tersinggung. Karena potensi untuk merosting itu atau untuk menganggapnya sebagai petugas partai ya akan besar, karena kan meniru aja apa yang dilakukan oleh Megawati. Hanya kalau Megawati punya kemampuan untuk merosting seperti itu, Puan Maharani ya makomnya berbeda karena dia dari generasi baru yang belum kelihatan susah payahnya bagaimana memelihara dan memenangkan PDIP. Beda sama Megawati, ya, yang memiliki segala legitimasi untuk menguasai partai ini. Baik karena kerja kerasnya maupun karena dia terah Bung Karno. Secara langsung, bukan hanya cucu tapi anak. Puan kan masih sudah cucu. Itu saja Sobat Era sekalian, kita akan lihat bagaimana ke depannya, ya. Jadi Sobat Era sekalian, kita nggak ngerti, ya, apakah Megawati akhirnya berpikir yang penting adalah ada presiden dari PDIP, ataukah dia menginginkan long term untuk keluarga Bung Karno. We don't know exactly, kita akan lihat nanti apa yang diputuskan oleh Megawati. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat semuanya, kita coba lihat ini, ya, yang terkait dengan Prabowo dipercaya untuk mengolah data intelijen. Ini menarik. Kenapa menarik? Banyak analisisnya, ya. Salah satunya adalah apakah ini cara Jokowi untuk menghadapi Megawati. Yang kita tahu bahwa ada beberapa institusi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang
sepertinya jauh lebih loyal kepada Megawati ketimbang loyal kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Ini analisis yang sering berkembang ya. Oke, sebagai contoh bagaimana powerfulnya BIN misalnya di bawah Budi Gunawan yang orang menganggap dia punya hubungan yang dekat dengan PDIP dan Megawati. Dan kita tahu bahwa memang BIN dan Budi Gunawan kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan PDIP ya. Oke, coba kita lihat ya. Menarik, Jokowi percayakan Prabowo kelola info intelijen BIN hingga Polri. Menarik, ini menarik ya. Oke. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menhan RI Prabowo Subianto mendapatkan kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk mengolah informasi intelijen. Kepercayaan tersebut disampaikan Jokowi saat acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada Rabu. Prabowo diminta untuk mengolah sejumlah informasi intelijen, mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Sandi dan Cyber Negara (BSSN), TNI hingga Polri. Saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki, kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Jokowi juga menjelaskan bahwa pengolahan informasi intelijen ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat setiap kebijakan negara. Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy kebijakan, ujar mantan wali kota Solo itu. Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan ini digelar secara tertutup dan dihadiri oleh sejumlah pejabat-pejabat lainnya yang diundang seperti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Hadir juga dalam rapat tersebut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sebelumnya diketahui Menhan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 6 Januari 2023 yang lalu. Pertemuan tersebut dalam rangka mengundang Jokowi dalam acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra itu ke istana kemudian dibenarkan oleh juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak. Masalah rutin pemerintahan, kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini. Ya, menarik ya, kita pahami ya, walaupun Prabowo itu dalam tanda kutip bekas musuh di dua kali perhelatan Pilpres 2014 dan 2019, tapi dibandingkan kedekatannya dengan Megawati Soekarno Putri, justru Prabowo jauh lebih dekat spektrumnya ya. Jadi kalau kita bicara percaturan sekarang, orang-orang kuat di seputar Jokowi atau istana itu, kita harus memasukkan nama Prabowo Subianto sepertinya. Jadi ada Prabowo Subianto, ada Budi Gunawan, ya, ada Hendro Priyono, kemudian ada tentu saja Luhut Binsar Panjaitan, ada Muldoko juga, ada Surya Paloh. Tapi Surya Paloh mulai tersingkir dari lingkar elit itu. Dan ada Megawati tentunya. Dulu ada Yusuf Kala, tapi Yusuf Kala barangkali juga tidak punya pengaruh yang besar lagi. Sobat daerah sekalian, permasalahan terbesar Jokowi dengan Megawati hari ini adalah ada kecenderungan rivalitas. Rivalitas itu terkait dengan banyak hal. Salah satunya adalah ancaman Jokowi akan take over kepemimpinan PDIP seandainya Ganjar yang menjadi Presiden Republik Indonesia dan Jokowi mengendorse Ganjar. Atau isu lain juga yang tidak kalah serunya adalah isu soal kedekatan. Bahwa Jokowi jauh spektrumnya lebih dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan, bahkan dengan Prabowo sekarang dibandingkan dengan Megawati. Lebih suka mendengar pihak selain Megawati seperti Luhut dibandingkan Megawati sendiri. Makanya tidak heran waktu hadir dalam ulang tahun PDIP ke-50 dirujak. istilah Rizal Ramli itu di roasting dia ya, kena roasting. Jadi di roasting Presiden Jokowi. Di roasting soal 3 periode, di roasting soal kader lain yang menjadi calon presiden, partai lain yang menggunakan kader PDIP untuk menjadi calon presiden misalnya, mungkin gelagat yang dibacanya dengan KIB atau koalisi istana.
KIB itu Koalisi Istana Bersatu, bukan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, dan kita tahu bahwa backbone bagi Megawati ya selama ini tentu salah satunya adalah aparat-aparat hukum jauh lebih dekat kepada Teguh Umar dibandingkan ke istana. KPK dekat dengan Teguh Umar melalui BIN tentunya. BIN dekat dengan Teguh Umar. Institusi hukum dan HAM dekat dengan Teguh Umar karena memang Yasona Lauli di sana. Kejaksaan juga dekat dengan Teguh Umar karena kejaksaan itu masih saudara anggota senior PDIP. Nah, yang lebih dekat ke Megawati hanyalah kepolisian, yaitu Listio Sigit Prabowo, di mana Listio Sigit ini betul-betul ajudan Megawati, dan kasak-kusuknya pihak lain ya seperti BIN misalnya tidak menjagokan Listio Sigit. Jadi menarik ya Sobat Era sekalian kalau kita baca konstelasi seperti itu. Walaupun ini percakapan warung kopi, ngeri-ngeri sedap ya, yang barangkali kita susah mendapatkan konfirmasinya apakah benar atau tidak, tetapi paling tidak ini memberikan jalan bagi kita untuk berpikir secara lebih kritis mengenai hubungan-hubungan tersebut. Dan mengapa susah benar bagi Megawati untuk menyatakan siapa yang menjadi calon presiden. Karena dilemanya adalah dia tidak mau Ganjar, dia tidak suka Ganjar. Karena Ganjar lebih dekat dengan Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, dekat dengan orbit istana, dekat dengan para buzzer yang selama ini justru dihadapi oleh PDIP. Misalnya dalam berbagai isu mengenai perpanjangan masa jabatan, 3 periode dan lain sebagainya. Jadi cuma dia punya jagoan Puan Maharani tidak moncer elektabilitasnya. Nah, persoalannya adalah ya, mungkinkah Prabowo Subianto menjadi jembatan antara Jokowi dengan Megawati. Jangan lupa Prabowo juga punya hubungan yang baik dengan Megawati, ya, artinya masih bisa berkomunikasi secara baik. Karena pada dasarnya memang Prabowo orangnya egaliter sesungguhnya. Nah, tetapi jangan salah, Prabowo mungkin tidak begitu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan karena mereka sebenarnya dari dulu itu di satu kesatuan. Jadi Luhut itu adalah mantan atasannya Prabowo. Nah, itu soalnya. Jadi kalau nama Prabowo dimajukan sebagai endorsement istana, mungkin Mega mau, Jokowi mau, Luhut belum tentu mau. Kalau Ganjar yang dimajukan, Luhut mau, Jokowi mau, Mega belum tentu mau. Itulah dilemanya ya. Kita tidak paham ya permainan-permainan atas karena tadi ada presidential threshold dan lain sebagainya. Jadi mereka sedang mengupayakan siapa yang kira-kira menjadi putra mahkota yang bisa diterima berbagai pihak yang berkepentingan tersebut. Karena mereka tentu ingin mencari boneka-boneka baru, bukan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia, tapi orang yang bisa dikendalikan. Itu soalnya ya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau soal food estate itu ya bisik-bisik tetangganya sederhana gini. Jadi ini sebenarnya adalah program andalan ya. Tetapi rupanya Presiden Jokowi memberikan mandat kepada banyak orang di food estate ini. Jadi tidak hanya kepada Prabowo Subianto, tapi juga kepada Erick Thohir, tapi juga kepada kalau tidak salah Luhut Binsar Panjaitan. Itu masalahnya ya. Jadi begitu semua dikasih maka sepertinya proyek ini gagal ya, karena tidak ada yang satu komando dan satu tanggung jawab. Pilih presidennya, jangan pilih partainya ya. Semoga Indonesia jaya, aman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.